ini belum melanjutkan materi ya, karena hadis yang kemarin hadisnya belum selesai. Saya baca ulang sedikit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya si syaitan laknatullah, qala, telah berkata si syaitan, wa izzatika, tentunya ini ketika berhadapan dengan Allah ya, mukhatab di sini maksudnya khitabnya kepada Allah. Wa izzatika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu ya Allah. Ya Rabba, wahai yang memelihara seluruh alam, la abrahu, tidaklah henti-hentinya, aghwi, saya menjerumuskan, ibadaka, kepada hamba-hambamu, ma damat, madamat arwahuhum, selama arwah mereka, selama ruh mereka, fi ajsadihim, masih berada di dalam jasadnya. Jadi si setan itu pensiun kalau kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu kesempatan terakhir bagi setan untuk menjerumuskan dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya wali Barshiso yang betapa hebat keilmuan dan amalnya, sampai-sampai ngajinya itu bukan ngaji seperti duduk di kita ya. Santrinya itu 10.000 dan ngajinya di awang-awang. Bukan tamasya kayak di sini ya, tapi saking hebatnya karomah beliau itu ngajinya sampai di atas awan. Namun ini kesempatan si setan, semakin dia baik di hadapan Allah, semakin gregetlah untuk menggodanya. Maka saat-saat terakhir si setan berkesempatan untuk menggoda si Syekh Barshiso, maka dia sekuat tenaga mengerahkan daya dan upaya beserta seluruh bala tentaranya. Kalau seandainya bisa pimpinannya langsung, dia sendirian aja. Tapi kalau seandainya harus ada bantuan, maka dia mendatangkan bantuannya. Pertama, yang dikisahkan Syekh Barshiso ini langsung jenderalnya turun ya. Ketika itu Syekh Barshiso ada di pondoknya dan si setan berpura-pura menjadi pendosa yang bertaubat dengan menangis terseduh-seduh. Si Syekh Barshiso bertanya, wahai Kisanak, kenapa kamu bertaubat sedemikian rupa? Si setan dengan pura-pura mengelas ya, aku belum pernah ada orang yang berdosa seperti saya, maka saya sangat bertobat hari ini dan untuk selamanya, katanya. Dosa apa yang kamu lakukan? Katanya, saya terlalu malu untuk menyebutkan. Perangkap si setan mulai ini membuat Syekh Barshiso penasaran, karena selama ini belum pernah dia melihat orang yang bertobat semenyesal itu gitu ya. Nah, ini menjadi iktibar bagi kita bahwa sespesial apapun ibadah orang ya boleh kita kagum, tapi kalaupun toh tidak bisa melaksanakan sebagaimana dia lakukan, jangan memaksakan diri. Karena kalau ibadah mah sekemampuan, membaca Al-Fatihah 1 kali atau 2 kali, perasaan saya cukup nih, udah aja nggak apa-apa. Tapi atau misalkan tahajud, orang-orang mah banyak itu tahajudnya, disambung sholat ini, sambung sholat itu, sambung sholat ini, segala macam, dari mulai pertengahan malam sampai tembus ke subuh. Dirasa kita tidak sanggup, jangan melaksanakan. Tapi kalau toh ingin meningkatkan kualitas ya harus dipaksakan. Sebagaimana santri itu sebenarnya kulturnya sebagaimana anak-anak yang lainnya selalu pengen bermain. Tenun.
Santri itu ya kultur anak-anak remaja gimana ya, selalu pengen main, selalu pengen bebas, selalu pengen makan banyak, selalu pengen tidur banyak. Tapi karena berada dalam sebuah sistem yang mengharuskan dia melakukan bukan pola hidupnya, maka dia sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa ya. Memang awal-awal dipaksa, tapi karena sudah terbiasa akhirnya menjadi sesuatu hal yang kalau seandainya itu tidak laksanakan, rasanya kalau istilah orang Betawi nggak gue banget gitu ya, nggak gue banget. Nah, karena sudah terbiasa, jadilah seperti itu ya. Seperti halnya di Alhamdulillah di Darul Muqarrabin itu ada santri yang sudah hafal 30 juz, yang waktu SD dan SMP-nya biasa-biasa saja. Maksudnya Al-Qur'annya fasih sih fasih, tapi tidak sefasih sekarang gitu ya. Bacanya santai, kemudian fasihnya juga kena, makharijul hurufnya dapat, dan juga lagamnya itu tenang gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sistem yang membentuk. 3 tahun di Banten, Pamaraya itu membentuk kepribadiannya, jadi ya sudah terbentuk sebagaimana santri-santri tahfidz gitu ya, yang setiap hari murojaah, setiap hari ziyadah, terus saja seperti itu gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Nah, kembali ke Syekh Barsiso. Syekh Barsiso ini melihat bahwa seumur hidup dia belum pernah melihat orang yang bertobat sedemikian hebat. Maka dia ingin mencoba bagaimana rasanya untuk bertobat. Nah, mohon maaf satu paragraf yang saya lupa nih. Kalau beribadah mah sekemampuan kita. Tapi bagusnya agak dipaksakan gitu ya. Tapi kalau menghindari maksiat, ini apa? Itu harus dipaksakan sekuat tenaga. Jangan dibalik, ibadah harus dipaksakan seluruh aspek gitu ya. Tapi kalau menghindari maksiat, sekemampuannya. Kalau sekemampuan mah tuh dipilih-pilih. Kalau seandainya sesuai dengan selera nafsu, dilaksanakan. Kenapa kamu melaksanakan ini? Bukankah itu nggak boleh? Saya nggak sanggup nih. Nah, bukan seperti itu ya. Kalau maksiat mah sekuat tenaga ya, sekalipun itu sangat bertentangan dengan hawa nafsu. Seperti saya nih ya, nafsu saya ini pengennya tidur mulu, pengennya makan mulu, pengennya main mulu, dan lain sebagainya. Tapi karena merasa tanggung jawab dan malu juga sama umur, masa saya harus tidur mulu, masa saya harus makan mulu, masa saya harus main mulu, atau iraha benernya hidupnya gitu ya. Akhirnya dipaksa untuk berbuat sesuai aturan. Tapi kalau ibadah, orang lain hebat, orang lain pintar, orang lain amalnya luar biasa banyak, tapi saya seperti begini-begini aja. Sebaiknya kalau memang ingin meningkatkan kualitas di hadapan Allah, agak dipaksakan kalau untuk ibadah. Kalau memang kok tidak biasa, ya tidak, ya jangan dipaksakan. Seperti mohon izin ya, istri saya Senin Kamis itu setiap Senin Kamis selalu berpuasa. Bertahun-tahun yang lalu, sejak pertengahan pernikahan lah gitu ya, 5 tahun pernikahan sampai sekarang gitu. Saya coba untuk membarengi sahur, tapi jam 11 sudah rasanya ngadeg-deg gitu ya, nyerocot tuhur gitu ya, apa-apanya menggigil aja gitu ya. Minyak batnya udah sampai segitu aja gitu ya. Akhirnya karena sudah merasa malu dari dulu, sahur tapi nggak pernah sampai. Kalau sunat gitu, puasa sunat. Kalau puasa wajib sih alhamdulillah. Nah, akhirnya saya memutuskan, udahlah nih, saya emang nggak sanggup nih, nggak sanggup untuk berpuasa, ya diganti dengan belajar saja, saya bilang. Kalau belajar sih alhamdulillah saya rasanya sampai malam juga alhamdulillah sanggup. Tapi pinter mah nggak pinter, nggak apa-apa lah gitu ya.
Kemudian Syekh Barsiso melihat si orang pendosa itu betapa sangat nikmat ketika bertaubat. Kemudian bertanyalah beliau, kisana, apa dosa yang pernah kau perbuat sehingga engkau bertaubat sedemikian rupa? Nah, mulailah perangkap dihembuskan bahwa sebenarnya sedikit sih katanya. Saya hanya berzina katanya. Berzina itu mah tuh dosa luar biasa. Enggak, saya kan tidak akan melakukannya gitu. Atau begini aja katanya. Bagaimana kalau membunuh? Itu juga sama dosa besar atau jangankan membunuh manusia, membunuh hewan yang tidak mengganggu kita itu sebuah dosa. Karena hewan pun berhak untuk hidup gitu ya, kecuali yang mengganggu seperti nyamuk, tikus, kecoa itu mengganggu dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuhnya gitu. Ada hewan yang dilarang untuk membunuhnya, maka itu jadi haram, dan ada hewan yang dilarang untuk membunuhnya, itu pun jadi haram ya, seperti kecoa, nyamuk, lalat dan lain sebagainya, hewan-hewan yang kecil. Nah, kalau toh dibunuh nggak jadi masalah, di samping menjaga kesehatan tidak bertentangan dengan hukum gitu ya, itu karena memang diperintah oleh Rasulullah, tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, maka boleh dibunuh. Nah, setelah zina tidak mau, kemudian membunuh tidak mau, si setan mengatakan, ada katanya Tuan Guru katanya satu dosa yang sangat memungkinkan ringan sekali tapi tidak kelihatan orang. Apa itu katanya? Menenggak arak katanya. Menenggak arak itu kan bukannya itu dosa besar, tapi kan nggak kelihatan. Guru katanya, nanti kalau sudah merasakan, guru akan merasa nikmat ketika bertobat. Setelah dipikir, akhirnya masuk pikiran Syekh Barsiso juga. Kebetulan di pinggir jalan ada warung yang menjual arak, dan kebetulan penjualnya itu adalah perempuan, dan perempuan itu bawa anak kecil gitu ya, maka nenggaklah arak. Setelah arak kan hilang akal tuh, dia hilang sebagai kemuslimannya, hilang sebagai keulamaannya, yang dilihat hanyalah perempuan cantik. Nah, namanya sudah dirasuki setan, sudah hilang akal. Maka betul juga apa kata ulama, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah bagi orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinan dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Nah, ini kebalik, wa tuba liman kana aqluhu asiron wa hawahu amiron. Tapi celakalah bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan dan akalnya sebagai tawanan. Maka sejernih apapun pemikiran, tapi kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Maka kerusakan yang terjadi. Kemudian setelah menenggak arak, kemudian ya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah terhadap penjual itu. Kemudian setelah selesai, dilihat ada anak kecil, malah liatin aja, akhirnya dibunuh juga itu anak kecil. Maka lengkap sudah 3 dosa besar: minum arak, berzina, dan juga membunuh. Kemudian dihadapkanlah kepada penguasa untuk dihukum. Nah, singkat cerita, di saat dihukum, setan datang. Wahai Tuan Guru, saya sebenarnya sedih melihat Tuan Guru seperti ini. Bagaimana mungkin seorang panutan yang diikuti oleh banyak umat dan ribuan santri, masa harus menanggung hukuman seperti ini? Maukah aku tunjukkan cara untuk supaya hilang ini hukuman seperti itu? Namanya kasih setan ya. Gimana caranya agar orang terkelabui? Maka dia menyatakan bahwa supaya hilang, melakukan satu hal. Apa itu katanya? Ini gampang ini katanya. Apa katanya? Menyekutukan Allah katanya. Katanya. Sampai akhirnya berdebat dengan keras. Kemudian
daripada seperti ini, nanti kalau sudah mengucapkan seperti itu akan hilang hukumannya. Bener nih, bener kata asisten kan udah bohong gitu ya. Kemudian mengucapkanlah sesuatu yang dia melakukan satu hal yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan murtad dari Islam. Kemudian si setan mengasih isyarat kepada Al-Ghajjal, bunuh saja. Habis mengucapkan seperti itu dalam keadaan murtad, dibunuhlah Syekh Barsiso, yang akhirnya yang tadinya orang soleh, orang baik, karena tergoda ingin melakukan suatu amal yang dilakukan oleh orang lain padahal bukan passionnya, maka ya hilanglah kehormatannya, hilang santrinya, hilang seluruh ilmunya dan amalnya. Dan yang paling utama dan paling menyedihkan adalah hilang Allah di dalam qalbunya, dalam artian murtad gitu ya. Subhanallah, itu si setan, karena janjinya kepada Allah, la abrahu awi ibadaka ma dumtu arwahuhum fi ajsadihim. Saya tidak akan berhenti-henti untuk menggoda dan menyerumuskan hamba-hambamu ya Allah selama ruhnya masih di dalam jasadnya, gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, ini ada dua paragraf. Yang kedua, faqala, kemudian menjawab, siapa ar-rabbu? Allah Subhanahu wa taala. Si setan ucapannya itu dibalas oleh Allah. Apa itu balasannya? Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la azalu aghfiru lahum, tidaklah aku pernah berhenti untuk memberikan ampunan kepada mereka, mastaghfiruni, selama mereka memohon ampun kepadaku. Subhanallah ya. Makanya para ulama dan diamini oleh Rasulullah SAW menyatakan bahwa hakullah itu lebih gampang daripada hakul adami. Dosa yang disebabkan karena melanggar aturan Allah itu sebenarnya ringan di hadapan Allah, karena la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni, tidak henti-hentinya aku mengampuni mereka seandainya mereka mengampuniku. Syaratnya cuma satu, apa itu? Bertobat dan beristighfar. Gampang kata gitu. Sehari-hari kita bertobat ya. Nabi Muhammad SAW saja bertobatnya sehari semalam itu 70 atau 100 di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa izzati apa itu? Wallahi ma dumtu astaghfiru wa atubu ilaih, aku bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sab'ina marrah kulla yaumin, membaca istighfar 70 kali. Kalau di dalam hadis Muslim mi'atu marrah, 100 kali. Jadi ada dua versi. Menurut Imam Bukhari itu 70, kalau menurut Imam Muslim ada 100. Tapi masa Rasulullah cuma 100 gitu ya. Ternyata kualitas istighfarnya berbeda. Kalau saya yang membaca mungkin ribuan kali bisa, tapi bacanya astagfirullahaladzim dengan cepat dan wallahu alam kena atau enggaknya makhrajnya. Yang paling utama adalah nyambung atau tidaknya hudur qalbi saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mengucapin aja gitu, pengucapan dalam mulut saja tanpa dirasai zauq, rasa di dalam hati. Kalau Rasulullah subhanallah ya, baru juga mengucapkan as aja sudah berurai air mata, menggigil badan beliau, bergetar, qalbunya tidak sanggup untuk tercekat suaranya dan tidak sanggup untuk melanjutkan karena saking malunya mengucapkan astaghfirullahaladzim di hadapan Allah. Karena bagi Rasul setiap ucapan itu bukan hanya lewat di mulut saja, tapi benar-benar penghayatan dan penjiwaan yang luar biasa gitu ya. Jadi ya wajar saja kalau seandainya Rasul mengucapkan istighfar itu hanya 70 kali
atau sampai 100 kali. Itu yang penting kualitasnya. Bisa jadi setelah Rasul mengucapkan astagfirullah, baru 1 jam kemudian yang beliau menangis sedemikian rupa melanjutkan istighfarnya, melanjutkan bacaannya. Maka ya istighfar beliau hanya 70 atau 100. Demikian juga salat malam Rasulullah, ya, tidak sampai ratusan rakaat sebagaimana para ulama-ulama hebat di zaman sahabat atau zaman tabi'in atau zaman tabi'ut tabi'in. Rasul hanya beberapa rakaat saja. Tapi jangan ditanya rakaatnya Rasul bagaimana? Bukan seperti saya, ya. Saya mah sudah mengucapannya cepet-cepetan, tidak bermakhraj, kemudian kul hudai baca adanya. Rasul tidak seperti itu, ya. Rasul luar biasa lah. Dalam banyak hadis menyatakan, diantaranya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Makanya ada riwayat salat tarawih salat tarawih 11 rakaat itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Di pertengahan hadis tersebut Siti Aisyah menyatakan, jangan pernah bertanya bagaimana baik dan bagusnya bacaan Rasul serta bagaimana lamanya Rasul beribadah, gitu ya. Jadi untuk menyatakan kuantitas ibadah Rasul, ya mohon maaf, biasa-biasa saja, tapi kualitasnya tiada tanding, tiada banding. Ya justru Allah melihat kualitasnya, bukan kuantitasnya, seperti halnya istilah Jawa ini, kata Kiai Haji Arwani Kudus, artikan aja, saya kurang paham bahasa Jawa. Lebih baik sedikit tapi mutskin daripada banyak tapi tidak lancar, kata Kiai Arwani, gitu ya. Dalam artian santri tahfidz yang menghafalkan Al-Quran itu lebih baik sedikit tapi benar-benar lancar ketimbang banyak hafalannya tapi tidak lancar, gitu ya. Tapi kalau untuk ukuran santri, ya harus baik, harus lancar, harus banyak, dan harus mantap, gitu ya. Nah ini, tapi kalau dilihat dari sisi kualitas, mendingan sedikit tapi lancar daripada banyak tapi hafalannya berantakan, gitu maksudnya, gitu ya. Nah, demikian juga dengan ibadah Rasul. Rasul itu ibadahnya ya tidak terlalu banyak, tapi kualitasnya subhanallah. Dari mulai 1/4 malam Rasul itu ba'da isya itu senantiasa langsung istirahat setelah zikir, doa, taklim bersama para sahabat. Setelah itu para sahabat di zaman Rasul itu cepet-cepetan tidur. Namun bedanya cepet-cepetan tidur tapi cepet-cepetan bangun. Maksudnya untuk memberikan hak kepada tubuh untuk beristirahat, karena tubuh ini memerlukan istirahat, gitu ya. Makanya Rasulullah mensunnahkan qailullah itu tidur siang untuk memperkuat ibadah malam, itu ya. Tapi kalau dihitung-hitung, Rasul istirahat 1/2 jam sampai 1 jam. Kemudian ba'da isya itu 3 jam atau 4 jam, 5 jam lah. 5 jam Rasulullah beristirahat. Nah itu memang wajar sekali. A'radul basyariyah, satu-satunya atau orang yang paling menjaga kesehatan tubuhnya itu Rasulullah SAW sampai Rasulullah tidak pernah merasa sakit, tidak pernah, maksudnya merasa sakit secara alamiah, ya. Kalau di santet pernah Rasulullah sampai mengajarkan kepada umatnya, kalau seandainya ada di antara kalian terkena santet, baca ini, apa itu ya Rasul? Ayat kursi 1 kali, kemudian falak bin nas dan mulku 3 kali, dalam satu riwayat 7 kali. Maka itu yang paling obat syifa, yang paling mujarab untuk santet, gitu ya.
Kembali kepada hadis yang barusan, sudah jelaslah Allah Subhanahu wa taala selama kita beristighfar yakin, hakul yakin bahwa dosa kita kepada Allah dihapuskan. Nah, berbeda dengan manusia, hakul adami mah agak susah. Hutang 100 rupiah aja ingat terus gitu ya. Saya beberapa kali ketemu sama teman SD gitu ya. Mat katanya, ente baheula katanya. Dulu ente pernah menyanyikan mau ngejajanin katanya. Tapi sampai sekarang nggak pernah kata jajanin. Oh, berarti utang. Padahal ya ngejajanin anak SD paling 50 atau 100 rupiah gitu ya, cilok aja gitu ya. Tapi dia ingat aja gitu ya. Sampai sekarang akhirnya sudah tertunaikan. Tapi sebenarnya teman saya juga bercanda itu ya. Tapi bercanda itu subhanallah, ternyata apa yang kita janjikan kepada orang lain mah merasa ingat gitu ya. Maka hakul adami itu sangat sulit untuk dihapuskan sepanjang orang tersebut belum mengikhlaskan. Maka jauh lebih sulit daripada haqqullah dosanya ketimbang hakul adami. Kemarin saya bahas tentang cara untuk menangkal godaan setan. Yang pertama bahwa wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 32. Kalau seandainya mereka mengabaikan zikir kepada Allah, maka aku tetapkan orang tersebut akan ditemani setan selamanya. Maka mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah orang yang lupa berzikir kepada Allah maka akan ditemani setan. Maka supaya tidak ditemani setan, yang pertama harus senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, qala berkatalah si setan, fa bi'izzatika la aqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Shad ayat 82. Ketika si setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, demi keagunganmu tidaklah saya akan berhenti untuk menjerumuskan seluruh manusia ajma'in semuanya, terutama kaum muslimin wal muslimat ya. Kalau non muslim ngapain digoda juga ya, tidak ingat kepada Allah gitu ya, bahkan tidak percaya kepada Allah, maka tidak perlu usah digoda. Ini ajma'in di sini dalam artian kaum muslimin wal muslimat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mereka termasuk hamba-hamba yang mukhlas. Mukhlas itu sudah berada dalam keistiqomahan dalam keadaan ikhlas. Itu adalah mukhlas. Hanya para nabi dan para wali yang berada di dalam maqam mukhlas. Para nabi sudah tidak ada, ditutup oleh kenabian kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau para wali sampai yaumul qiyamah, wali akan senantiasa ada. Dalam satu riwayat, wali itu ada 700 seluruh dunia. Kalau seandainya ada satu atau beberapa orang wali yang meninggal, maka Allah menggantikan lagi yang baru untuk menetapkan jumlah tersebut gitu ya. Dan itu setiap negara ada gitu ya. Karena saat ini negara itu ada 205 negara. Ini ada 700, berarti di dalam satu negara itu ada beberapa orang wali. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan sang wali tersebut, karena itu yang akan menjadikan salah satunya adalah penolak setan. Kalau tadi si setan berjanji untuk mengelabui semua manusia, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang termasuk kaum mukhlas. Kalau kita kalau saya mah hanya berusaha ikhlas ya, bagi yang ikhlas gitu ya. Tapi kalau mukhlasin, orang yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam keadaan ikhlas ya. Ada di dalam maqalah apa tuh? Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah merasa berkecil hati karena sedikitnya amal, karena
kecintaan Allah tidak harus terhadap orang yang banyaknya amal dan banyaknya ilmu. Artinya walaupun seseorang ya biasa-biasa saja gitu ya, biasa-biasa saja, tapi kalau Allah ingin menetapkan orang tersebut menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa susahnya gitu ya? Nah, mungkin gitu ya. Mudah-mudahan di akhirnya gitu ya. Seperti halnya saya itu bertahun-tahun, puluhan tahun jelek semuanya gitu ya. Tapi pas mungkin beberapa tahun lagi gitu, saya ditakdirkan jadi orang baik. Nah, pas jadi orang baiknya itu loh, walaupun satu hari Allah menetapkan, misal menetapkan saya menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Walaupun bertahun-tahun saya menjadi orang yang jelek di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tetap aja kasih sayang Allah. Kalau seandainya Allah menakdirkan saya menjadi orang baik, jadilah orang baik gitu ya. Illa ibadah minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas selamanya. Ini sesuai dengan hadis Kangjeng Nabi. Amanah, sebenarnya amanahnya Kangjeng Nabi itu kepada kita semuanya. Apa itu? Kun ma'allah, tetaplah bersama dengan Allah, karena fa'ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Tetaplah bersama dengan Allah, pun kalau toh belum bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Fa'innahu, karena bersamanya kita dengan orang yang selalu bersama-sama dengan Allah, yusiluka ilallah, akan selamanya bisa untuk menghantarkan ruhmu, ibadahmu dan qalbumu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa lagi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah selain Rasul dan para wali? Rasul sudah tidak ada, maka wali yang memungkinkan untuk kita mintai tolong. Ya, sebenarnya para ulama itu membahasakan pembacaan tawasul atau langsung kepada sholawat kepada Rasulullah SAW itu dalam rangka konektivitas kita kepada Allah. Kita nggak punya akses untuk berhubungan dengan Allah, tapi para wali dan para nabi itu senantiasa punya akses karena being connected to Allah, selalu berhubungan dengan Allah. Maka ibarat kita nyodor-nyodorin diri kepada para wali dan juga bertawasul kepada Kangjeng Nabi untuk disampaikan amal kita kepada Allah. Jadi subhanallah ya, kalau seandainya, apalagi nih, wah luar biasa, orang yang paling terkasih gitu ya, seandainya nama kita disebut oleh Rasulullah SAW, maka Allah tidak melihat dosa-dosa kita. Apa yang dilihatnya? Dilihatnya rekomendasinya Rasul. Ya Rasul, ya Allah, ini ada umatku dari sekian banyak umatku yang memohon pertolongan kepada ya Allah. Maka ketika Rasulullah, ini mah orang Cileungsi katanya, tapi rasanya nggak ada, kata Rasulullah ya, kata Allah gitu, nggak ada orang Cileungsi yang ibadahnya sudah demikian hebat gitu ya, tapi karena engkau yang mereka monasikan ya Rasul, maka bolehlah gitu. Oh gitu ya. Jadi istilah kata kita bertawasul itu untuk membangun konektivitas kepada Allah melalui Rasulullah gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, yang ketiga ini, dan ini yang paling memungkinkan bagi kita semuanya ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Maka apabila dirasa setan menghampirimu dengan menggoda setiap apa yang kita melakukan ibadah, nah nazghun itu ada suatu ganjalan atau suatu upaya dari setan untuk menggulingkan kehormatan kita,
fasta'in billah. Itu fasta'in billah, maka segeralah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi fasta'id billah, intinya hakbatan dari ayat ini adalah fasta'id billahnya, memohonlah pertolongan kepada Allah. Di dalam upaya kita memohon pertolongan kepada Allah ada beberapa cara. Yang paling umum dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu juga, itu mah dari mulai TK sampai manula semuanya bisa lah gitu ya. Cuma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Melaksanakan sholat isti'adzah. Isti'adzah itu permohonan kita kepada Allah untuk senantiasa melindungi kita. Melindungi dari apa? Melindungi dari mara bahaya, melindungi dari ujian yang tidak kita sanggup untuk menjalankannya. Wabil khusus lebih utama melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Nah ini yang paling dahsyat ini ya. Karena ya kalau musuh manusia sih, saya sering ya berhadapan dengan preman-preman. Ketika berhadapan dengan preman, asalnya garang, nauzubillah lah ucapan segala-galanya. Nah, saya mah diam aja gitu. Pas saya datangin, satu waktu saya datangin bawa keripik, padahal keripik doang ya, keripik. Satu lagi saya tempelin, satu lagi tempelin. Lama-lama, subhanallah, jadi sahabat. Jadi kegarangan manusia itu kadang luntur dengan ditempel ya, atau dengan dijingjing, mau jingjingan gitu maksudnya ya. Nah, tapi kalau setan nggak ada cerita bisa kita sogok dengan makanan dan lain sebagainya. Nggak butuh setan ya. Yang dibutuhkan oleh setan itu, kamu harus jadi teman saya katanya. Teman saya di neraka maksudnya gitu ya. Nah, itu yang paling setan inginkan. Sekelas Syekh Barsiso aja tumbang dengan godaan setan, apalagi saya gitu ya. Nah, saya alhamdulillah senantiasa mohon izin, saya senantiasa karena takutnya dengan godaan setan laknatullah, setiap waktu isyraq, ba'da isyraq, kalau tidak memungkinkan sebenarnya 3, tapi kalau hanya memungkinkan 2, saya 2 aja. Isyraq dan isti'adzah. Isti'adzah itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari apa saja? Allah. Dapat dari godaan setan, apa pertolongan dari segala kebutuhan kita. Apanya Allah Maha tahu gitu ya. Maka kalau para min jumlatil ulama ilmu tasawufin mah, sebenarnya kata guru saya, itu orang yang paling manja kepada Allah. Apa? Dikit-dikit Allah, tapi bahasanya dengan bahasa siloka. Kan sebenarnya kita itu banyak kebutuhan gitu ya. Butuh makan, butuh minum, butuh beras, butuh segala macam lah kehidupan. Tapi membahasakannya tidak dengan ya Allah, saya butuh makan ya Allah, saya butuh tempat tinggal ya Allah, saya butuh pekerjaan ya Allah. Tidak. Kalau para ulama mutasawwifin, Allahumma ya qadiyal hajat, seperti itu aja ya. Ya Allah yang maha, zat yang maha memenuhi segala kebutuhan. Artinya itu seperti Syekh Abu Nuwas aja ya. Orang banyak membaca Abu Nawas, padahal Abu Nuwas gitu ya. Dan itu ulama sufi, bukan tokoh jenaka. Dengan munajat i'tirafnya, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini gak pantas untuk masuk surga. Amalan apa yang memantaskan saya untuk masuk surga? Gak ada sama sekali ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi
tapi ya Allah saya tetap nggak kuat untuk masuk neraka. Nah itu sebenarnya bahasa-bahasa yang meraih Allah dengan mengedepankan keterbatasan dan juga ketidakmampuan kita, tapi ujung-ujungnya meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Wih, dahsyat sekali itu ya. Maka Syekh Abu Nuwas itu ulama yang tersembunyi, ulama sufi yang menyembunyikan kedekatannya kepada Allah dengan menampilkan, kalau di Indonesia mah itu dijadikan tokoh Ria Jenaka sekelas dengan Nasruddin Hoja gitu ya. Tokoh dari Iran dan lain sebagainya. Oh itu mah hanya cerita saja ya. Tapi sesungguhnya adalah Syekh Abu Nuwas itu ulama yang menginspirasi ulama-ulama yang lain untuk memohon kepada Allah, tapi tidak langsung kepada intinya, tapi mutar dulu gitu ya. Kalau istilah silatmu itu kembang silat gitu ya. Kembang silat maksudnya menuju kepada musuh tapi mengelabui dengan teknik-teknik yang indah gitu ya. Kembali kepada ayat untuk membentengi kita kepada Allah, yaitu dengan memohon perlindungan melalui sholat. Kan kalau a'udzubillah mungkin 3 detik juga sudah selesai gitu ya. Tapi kalau sholat itu perlu waktu 2 menit, 4 menit lah gitu ya. Tapi 4 menit dengan 24 jam itu terlalu jauh gitu ya, terlalu panjang memohon perlindungannya selama itu. Apa memang ada? Ada yang lebih memungkinkan, yaitu being connected to Allah. Kalau metode Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu dengan membentengi diri dengan zikrullah, khususnya zikir jahar. Karena zikir jahar itu man qala la ilaha illallah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka masuklah dia ke dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min azabi, kalau saja ada orang yang masuk ke dalam bentengku, pasti dia aman dari azabku. Jangankan lumpur lapindo, jangankan apa itu COVID-19 ya, COVID-19 yang seluruh dunia heboh. Padahal mah cuma heboh-hebohan itu teh. Jangankan kegetiran terjadinya kiamah, bahkan neraka sekalipun tidak sanggup untuk memadamkan amarahnya Allah, yang itu amarahnya Allah, marahnya Allah, godoknya Allah itu hanya bisa dipadamkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, ya baik terus menerus selama 24 jam gitu kalau sanggup mah, tapi itu tidak disarankan. Kenapa? Hanya sewaktu-waktu saja, hanya ba'da sholat saja. Ba'da sholat pun ya minimal ya 165, lebih baik lebih bagus gitu, lebih banyak lebih baik. Kalau seandainya dirinya sudah dibentengi oleh kalimat la ilaha illallah, yang dari dalamnya sudah dibentengi kalimat la ilaha illallah, maka syaitan tidak akan sanggup untuk menggoda manusia. Nah, disitulah kemudian konektivitas dihubungkan kepada Allah dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, ini ucapan khofi ini banyak versinya ya. Ada yang mengucapkan dengan disebutkan melalui lisan, seperti halnya Habib Munzir gitu ya. Habib Munzir itu menyatakan zikir Allah itu sebanyak 1000, tapi diucapkan Allah, 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 Allah. Kalau jalur dari Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi,
itu hanya didengungkan di dalam qalbu. Bibirnya terkatup, maka salah satu syarat untuk mengucapkan zikir khafi tersebut adalah ghammid ainaika, pejamkan dua mata, wa ilsaq lisanaka, dan lipat gulung itu lisanmu yang asalnya selalu berucap, kemudian tempelkan seperti ini, biar tidak berucap maksudnya. Kemudian tundukkan mata ke dalam dada, tempelkan dagu ke dalam dada, dan seolah-olah pandangan mengarah kepada latifatul qalbi, karena latifatul qalbi itulah tempat untuk ditanamkannya kalimat ismudzat, lafaz Allah, 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 sehingga memungkinkan orang untuk senantiasa berzikir. Walaupun kita sedang nyetir, walaupun kita sedang berjalan, walaupun kita sedang memperhatikan, walaupun kita sedang berbicara dan lain sebagainya, qalbu tetap Allah, 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 dan lain sebagainya. Ya, itu kalau zikir jahar mah sewaktu-waktu, tidak selamanya. Tapi kalau zikir jahar, zikir khafi, masya Allah, selamanya. Bahkan kalau mengikuti Kangjeng Nabi mah, subhanallah, bukan selamanya ketika kita melek saja, ketika kita beraktivitas, hatta ketika Rasul tidur, itu qalbunya senantiasa being connected to Allah. Nama ainaini walam yanam qalbi, dua mata saya terpejam karena memang sedang tidur, walam yanamu qalbi, dan walam yanam qalbi, dan tidaklah dengan qalbuku, kata Rasulullah, karena memang qalbuku sedang sibuk untuk berzikir, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan senantiasa being connected to Allah dan dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan kita selamanya terhindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari godaan syaitan laknatullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf, sebenarnya saya ada pembahasan tentang sobar ini ya, tentang sobar. Tapi karena waktunya habis untuk melanjutkan hadis yang pekan lalu, dua pekan yang lalu, jadi hadis tentang sobar mohon izin tidak saya sampaikan karena pasti akan terpaut waktunya hanya 5 menit ya. Sedangkan ini pembahasan